Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noiret Bab. Selamat datang di channel Noiret Bab. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi buat teman-teman semua. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku semangat terus karena ini semua gratis. Spesial di video kali ini aku akan bahas tentang judul Refleksi Akhir Tahun 2024. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kamu juga bisa lebih baik di tahun 2025 yang beberapa hari lagi kita akan berganti tahun. Ini juga buat diriku sendiri. Aku selalu menerapkan bagaimana aku flashback, aku review lagi selama 11 bulan setengah di tahun 2024 ini, apa yang akan aku jalani di tahun depan, di tahun 2025. Kita harus punya resolusi dan tujuan agar hidup kita tidak monoton, agar hidup ini tidak membosankan. Tonton video ini sampai selesai. Kita perlu refleksi di akhir tahun karena refleksi itu akan memberikan charging energi. Kita ngerasa di charger, kita ngerasa di charge energinya, semangatnya kita pompa lagi untuk lebih kuat, untuk lebih bisa punya tenaga menyambut 2025 di tahun depan yang beberapa hari lagi akan kita berganti tahun. Yang pertama ya, kita harus punya tujuan di awal tahun. Tujuan di awal tahun itu bisa di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret. Nah, 3 bulan pertama itu apa yang akan kita lakukan? Kalau kamu lagi program diet, berarti kamu harus belanja masakan-masakan yang sehat. Kamu harus tidur tepat waktu. Terus apa yang kamu pengen? Kalau kamu pengen untuk mencari jodoh, kalau kamu pengen menjadi orang sukses, ada beberapa step yang harus kita jalani. Kita nggak bisa pakai standar TikTok, standar media sosial, atau standar motivator yang lain. Kita nggak bisa. Kita harus nanya sama diri kita sendiri, lo nanti 2025 Januari, Februari, Maret tuh targetnya ngapain? Kalau kita cuma step by step dengan kalimat orang lain kayak kamu harus begini, 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 nggak akan dapet rasanya, nggak akan dapet energinya. Tapi kalau kamu berusaha untuk bertanya sama diri kamu sendiri dengan jawaban yang ada di dalam diri kamu sendiri, itu akan lebih berasa untuk diri kamu mencoba dan melakukannya tanpa harus ditargetin. Dalam arti misalkan kamu tulis di catatan, ini targetnya gini gini gini. Itu kan target yang orang lain buat. Lo harus begini begini begini. Tapi kalau diri kamunya itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya jadi wacana doang. Cuma jadi angan-angan doang, nggak jadi kenyataan. Coba tanya sama diri kamu. Nanti di sekarang nih, misalkan beberapa hari lagi tersisa di akhir tahun 2024, tahun depan 3 bulan pertama di tahun 2025, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu wujudkan? Nah, 3 bulan pertama, tanya itu pada diri sendiri. Yang kedua, perlunya evaluasi diri di akhir tahun ini. Orang kalau nggak bisa evaluasi, kalau nggak bisa dia introspeksi diri, itu merasa dirinya tuh suci, dirinya tuh malaikat gitu. Aku juga suka bertanya sama diriku sendiri ya, tahun 2024 ini aku kurang apa? Terus diri aku harus diperbaiki seperti apa? Kita nggak bisa menjadi orang yang menutup diri atau menolak untuk belajar hal baru. Ada kalanya kita flashback, kita berpikir dan merenung ya. Kita renungkan sama diri kita sendiri. Apa yang salah? Apa yang membuat kemarin itu sedih? Apa yang membuat kita marah? Tahun-tahun kemarin tuh momen-momen apa ya yang aku ingat? Momen-momen apa ya yang menyakitkan? Momen-momen apa yang membuat aku ngerasa sedih, membuat aku merasa sepi? Tanya itu sama diri sendiri, dan kita memang harus connect sama diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada jawabannya di dalam diri kita sendiri. Kita yakin kalau kita bisa melihat jauh ke belakang di 2024 kemarin, kita akan bisa menyambut tahun 2025 ini dengan kegembiraan, sukacita, dan harapan yang baru. Yang ketiga, mempersiapkan diri di akhir tahun untuk menyambut 2025 nanti. Kita harus bisa
punya keinginan apa yang menjadi keinginan terbesar kamu di tahun depan. Gak perlu harus, lebih artinya gini, gak perlu harus susah-susah, yang penting simple tapi nyata gitu, tapi itu bisa diwujudkan. Hal-hal kecil aja yang simple tapi bisa direalisasikan. Gak bisa kamu misalnya, aku pengen jadi miliarder kayak orang kaya gitu, itu kan harus butuh berapa tahun, dalam arti berproses dulu. Misalkan contohnya di 2025 kamu menambah ilmu dan skill keterampilan, ikut kursus bahasa Inggris, ikut kursus bikin kue, ikut kursus make up. Kita harus punya keterampilan atau kita harus punya gambaran, dalam arti diri ini tuh harus punya keterampilan yang lebih daripada tahun kemarin. Misalkan kayak 2024 nih aku udah bisa ibaratnya bikin kue. 2025 nih aku harus bisa bikin apa lagi? Ikut kursusnya, ikut kelas online-nya, atau lebih gampangnya lihat tutorial yang gratisan di YouTube. Itu kan banyak banget orang yang sharing tentang ilmu. Ya enggak? Kenapa enggak? Coba kita lakuin aja. Karena setiap orang yang bertumbuh itu dia menambah kemampuan dan keterampilan di dalam dirinya. Apa yang belum dia bisa itu dia lakuin agar dia bisa. Itu yang membedakan orang bertumbuh dan orang yang tidak bertumbuh, atau orang yang hanya mengikuti arus air aja gitu, gak ngapa-ngapain hidupnya, hanya bisa berkeluh kesah. Yang keempat, refleksi di akhir tahun. Kamu tanya sama diri kamu sendiri, apa yang membuat kamu bahagia? Orang kalau ditanya pertanyaan simpel kayak gini, kayaknya tuh pikirannya langsung banyak duit, punya banyak uang gitu kan. No, sebenarnya uang itu bukan kebahagiaan. Kamu punya badan yang sehat, punya lingkungan yang baik, punya keluarga yang membuat kamu nyaman, punya pasangan yang membuat kamu bahagia, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang membuat kita bahagia tuh simple, tapi kita kadang susah menemukan jawaban, karena setiap orang versi bahagianya tuh beda-beda. Tapi bukan tentang uang ya, bukan tentang banyak duit gitu. Nah, kebahagiaan kadang itu kalau kita cari ada di dalam diri kita. Apa yang bikin aku bahagia? Oh, aku bisa waiting list dan mewujudkan wish list aku ke tempat atau ke daerah A. Aku bisa berkunjung ke daerah A. Itu yang bikin aku bahagia. Jadi aku bisa mewujudkan wish list aku untuk datang ke suatu tempat. Ya udah, kamu pikirkan itu, kamu lakuin itu, dan gimana caranya biar itu terwujud dengan hal-hal yang kamu lakukan dan berproses mewujudkan itu. Itu menjadikan diri kamu bergerak, nggak diem aja, nggak mengeluh, dan gak stuck dalam satu keadaan yang itu-itu aja. Dan yang kelima, yang terakhir, refleksi akhir tahun ini, kamu mengucapkan terima kasih sama dirimu sendiri atas kerjasama, atas hal yang udah dilewati selama ini. Yang berat, yang sedih, kamu ucapkan terima kasih sama dirimu sendiri. Karena bagaimanapun, kamu bertahan sejauh ini adalah kekuatan terbesar yang kamu miliki dalam hidup ini. Di antara orang-orang yang sudah memilih untuk game over, meninggalkan hidup ini, kamu masih kuat, masih stay, kamu masih strong untuk menjalani hari-hari walaupun itu sangat menyedihkan atau menyakitkan bagi dirimu, tapi kamu masih mampu untuk bertahan. Say thank you sama diri sendiri, karena itu semua kamu bisa sekuat sekarang ini. Justru orang kuat adalah orang yang banyak melewati berbagai masalah. Itu yang harus kamu berikan kepada dirimu, bukan barang-barang mewah, tapi afirmasi positif. Berikan kalimat-kalimat positif kepada dirimu untuk lebih kuat lagi. Berikan pujian-pujian itu sama diri kamu sendiri, agar kamu bisa lebih kuat menjalani apapun yang akan terjadi di tahun depan. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan manfaat. Makasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.